Korban ini mengakunya mendapatkan proposal itu di media sosial Pak, dan dia terafiliasi dengan ISIS. Nah, bagaimana dengan BNPT melihat fenomena ini yang banyaknya teroris ISIS gitu ya? Di Austria terakhir Pak yang ditangkap oleh polisi, akhirnya konser Taylor Swift dibatalkan Pak akibat adanya serangan ISIS ini. Apa yang terjadi dengan proses penangkapan yang terjadi baru-baru ini, baik yang dilakukan di Jakarta maupun di Jawa Timur, ini adalah menggambarkan bahwa ancaman ideologi kekerasan ini tidak hilang begitu saja. Meskipun kita ketahui di atas permukaan, terutama di Indonesia saat ini, sejak tahun 2023 sampai dengan hari ini bulan Agustus 2023, tidak ada satupun serangan terorisme terbuka. Tapi bagi BNPT dan pemerintah Indonesia bersama dengan 49 kementerian dan juga rekan-rekan yang bergabung dalam sekretariat bersama RAN-PE melihat ini ini adalah hanya suatu fenomena yang muncul di atas permukaan. Kita lihat dalam teori komunikasi. Namun di bawah permukaan dari hasil penelitian kami itu terjadi peningkatan konsolidasi dan proses radikalisasi kepada masyarakat. Ini ditandai dengan yang pertama, semakin banyaknya penangkapan pada pelaku teroris, baik yang berkiblat ke ISIS maupun yang bersifat pada Al-Qaeda. Dua yang kemarin proses penanganan terakhir di Jakarta Barat dengan Jawa Timur, dua-duanya berkiblat ke ISIS. Itu yang pertama, terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror yang ditandai dengan semakin sering dilakukan penangkapan, meskipun di atas permukaan zero, tapi di bawah permukaan sel-sel ini terus melakukan konsolidasi. Terjadi peningkatan juga penyitaan barang-barang bukti yang berkaitan dengan terkait senjata api, dokumen-dokumen yang digunakan untuk penangkapan. Ini yang pertama. Maka yang kedua adalah terjadi peningkatan proses radikalisasi, terutama dengan target utamanya adalah perempuan, anak, dan remaja dengan berbagai cara, baik secara offline maupun online. 3 tahun masa pandemik, kehidupan kita banyak menggunakan online ya, yang digital, kita anak-anak sekolah, edukasi, bersosialisasi, bertransaksi menggunakan online. Inilah digunakan saya katakan dengan menggunakan berbagai cara dan momentum. Jadi karena offline ini pengawasannya dan pengawasan dan pemahaman masyarakat sudah tinggi tinggi, sekarang mereka menggunakan online, melakukan proses radikalisasi secara online dengan menggunakan berbagai platform media, terutama media sosial. Nah ini radikalisasi dengan menggunakan online itu menghasilkan online radicalization, menghasilkan lone wolf, pelaku-pelaku perorangan yang tidak memiliki organisasi, dia berdiri sendiri. Kapan dia berpikir, dia merencanakan, dia berbuat, hanya dia sama Tuhan yang tahu. Ini yang terjadi tadi seperti itu. Itu dari kata kita sudah mengantisipasi. Jadi intinya di sini adalah bahwa ancaman ideologi kekerasan, ideologi intoleran yang merusak kerukunan, yang merusak toleransi, merusak rasa persatuan kesatuan bangsa ini yang tidak akan hilang. Mereka terus ya, mereka hanya tidur sebentar, konsolidasi dan terus mencari cara dan momentum untuk melakukan dan apakah ini karena pilkada Pak, serangan-serangannya atau karena pilkada Pak? Setiap momentum bisa digunakan, bukan hanya pilkada. Beberapa kejadian di luar negeri juga akan memberikan dampak ya, dan memberikan seperti ingin mencontoh, mengimitasi seperti itu. Kejadian di kawasan, apa yang terjadi di Malaysia, di Filipina, apa yang terjadi kemarin di Iran, apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Nigeria, apa yang terjadi di beberapa negara-negara barat termasuk di Rusia, di Australia, di Indonesia. Ini turut memberikan pengaruh kepada sel-sel teror di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, kemarin sejak penangkapan yang di Batu dan di Jakarta, sampai saat ini apa sih langkah yang sudah dilakukan oleh BNPT? Tentunya ya, BNPT bekerja mengapresiasi kerja keras dari kawan-kawan kita dari Densus 88 Polri ya, yang sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan penegakan hukum dalam rangka pencegahan atau yang biasa disebut dengan preemptive strike ya, seperti itu. Ini tentunya akan semakin memberikan kontribusi besar ya,
dalam memutus mata rantai sel-sel teror yang akan segera yang akan muncul atau permukaan itu. Terus yang kedua, tentunya pelaku ini merupakan pembuktian yang sangat berharga buat kita semua, bahwa ada kalangan yang menyaksikan apa betul radikalisasi itu bisa dilakukan secara online. Ternyata Kamera Pak. ada. Dan ini bukan yang pertama. Ini Kamera Pak. Ini bukan yang pertama. Oh, datang situ. Iya, jangan langsung. Nanya ini. Seperti itu ya. Ini pengalaman berharga kita, ini sebagai bukti bahwa kita tidak bisa menganggap remeh, ya. Kita tidak bisa lengah ya, menganggap enteng terhadap radikalisasi yang dilakukan menggunakan media online dengan berbagai platform media sosial. Pak, untuk update rantai kan ini kan sampai Desember 2024 ya, jilid 1. Nah, jilid 2-nya tadi juga Bapak minta Jilid 2 suami sudah ajukan rancangannya. oh, progresnya gimana Pak? Nah, ya Nah, progresnya Pak. untuk rantai ini berlakunya kan tahun 2020 sampai 2022. Ya, dengan Perpres nomor 7 tahun 2021, kami sudah melakukan bersama dengan 49 kementerian lembaga. Kita sudah melaksanakan evaluasi ya terhadap rantai ini, dan alhamdulillah hasilnya memberikan dampak yang baik dalam upaya pencegahan terutamanya. Ini semakin meningkatkan gairah kepada seluruh pihak, semua stakeholder, baik dari pemerintah, non pemerintah, ya seperti dari kalangan akademisi, dari kalangan pengusaha, organisasi kemasyarakatan sipil, warga negara, semuanya warga bangsa, ya, untuk sama-sama membangun public awareness, membangun kesadaran publik, membangun public engagement, membangun keikutsertaan publik, ya, untuk sama-sama memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap ideologi yang akan merusak kerukunan, merusak toleransi, dan merusak kesatuan negara kita di masa depan. Itu ya. Kemudian evaluasinya sudah kami lakukan, namun selesainya nanti kan bulan Desember. Kami sudah membuat rancangan rancangan RanPE ini tentunya akan melanjutkan dan memperkuat dari yang sudah kita laksanakan. Kalau yang lama kita menggunakan 3 pilar. Pilar pertama adalah mengenai pencegahan, pilar kedua adalah penegakan hukum dan capacity building, pilar ketiga adalah kemitraan dan kerjasama internasional. Nah sekarang kita akan lebih mengedepankan yang 3 tadi kita dorong, ya kita akan lebih tematik, tajam langsung. Lebih tematik kepada insya Allah kita akan ajukan 8 sampai dengan tematik. Rancangannya sudah kami susun, ya kami sudah diskusikan juga dengan instansi terkait untuk menyusun ini. Dan tentunya yang paling penting adalah kita akan lebih meningkatkan human security. Human security artinya apa? Setiap pribadi, setiap warga negara memiliki sense, memiliki konsep, memiliki pemahaman dan ikut serta untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Itu. Ini sesuai dengan apa namanya pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB, UN SDGs. Perpres RanPE 2 ini berarti ditargetkan selesai di masa pemerintahan Jokowi atau mungkin di pemerintahan Prabowo? Kalau yang periode pertama ini kan habisnya bulan Desember, ya, 2020. Yang 2025 sampai 2029 kan perpresnya gimana? Kami sekarang sudah mengajukan rancangannya. Nah kalau bisa ditetapkan sekarang untuk tahun depan juga bisa. Karena Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai Bapak Presiden kita nanti berikutnya ya, itu kan juga bagian pada RanPE juga, beliau ikut juga. Udah Pak. RanPE juga baru 93% ya yang buat 2024. Ya. 126 dari 134. 120 dari 135. 135. Sisanya tinggal 9 kegiatan lagi. Itu bisa ditargetkan selesai sampai Desember 2024. Bulan depan sudah selesai kayaknya. Bulan depan sudah selesai. Karena kegiatan tinggal beberapa kegiatan yang sifatnya itu yang non fisik. Non fisik itu artinya kunjungan, kemudian kegiatan-kegiatan simposium gitu, kemudian membangun kemitraan dengan kegiatan bilateral, multilateral. Itu yang sudah terjadwal semuanya. Jadi bukan pembangunan fisik yang belum selesai itu. Jadi tinggal 9 kegiatan. Okay. Soal award tadi kan banyak tuh lembaga-lembaganya. Itu indikatornya apa sih Pak untuk pemberian award? Indikator award ini kita membentuk tim panelis. Jadi bukan BPT, kita ada tim panelis, ya. Tim panelis dari beliau semua. Kami ada sekdes. Sekretariat bersama inilah yang melakukan penilaian. Jadi bukan BNPT yang menilai. Kalau BNPT yang menilai nanti BNPT nggak dapat. Subjektif.
Karena BNPT kan anggota Sekber, tapi BNPT-nya malah dapat. Saya juga baru sadar sekarang tuh nanya nih. Oke. Udah. Terus aja nggak jadi inget tuh.